Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semua juga diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya semuanya. Amin. Yang belum dapat jodoh segera Cari jodoh. Ojo cari jodoh. Didekatkan jodohnya. Didekatkan jodohnya, mudah-mudahan menjadi jodohnya yang langgeng kan gitu. Sawah kalau udah nikah. Ya. Kali ini, ini kan di Sulawesi itu apa itu Gunung Ruang, terus Wakatobi itu kan pada mulai erupsi ya. Ya, sama Gunung Ibu. Nah, Gunung Ruang itu kemarin sudah meletus, Mbak. Oh, Gunung Mama udah erupsi ya. Udah meletus. Dengar-dengar dari berita ya, dari berita itu asapnya, maksudnya erupsinya itu sampai ke Pulau Jawa hingga ke Sumatera. Kan anginnya kan dari barat ya. Berarti asapnya gede ya. Timur ke barat anginnya kan gitu. Ya, kita kuat. Kita ungkap lewat sisi gaib sebetulnya ada apa? Ada apa? Kok semakin banyak gunung erupsi kan gitu ya. Mohon doanya, seluruh semua, mudah-mudahan dalam mediumisasi ini berjalan dengan lancar, tidak ada efek samping sedikit pun, baik selama mediuman maupun setelah mediuman. Juga bagi seluruh semua. Amin, amin, amin. Ahnu siap? Insya Allah siap. Bismillah. Assalamualaikum. Dengan izin guru kami yang nurjani, bantu kami menarik salah satu kode yang diizinkan dan hanya yang maksud satu kode yang mengetahui terjadinya beberapa gunung erupsi di daerah Pulau Sulawesi. Salah satu kode yang diizinkan yang mengetahui dan bisa bercerita tentang banyaknya erupsi gunung di sekitar Pulau Sulawesi. Dengan izin guru kami yang hanya gaib yang kami masuk dan gaib yang diizinkan. Selain itu semuanya musnah terlempar ke mereka. Dengan izin guru kami ketarik ke tangan saya. Allah. Suaranya tersambung, bisa bicara manusia, bisa bahasa Indonesia. Sinkron, sesuaikan semua energi dengan tubuh media. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, dengan siapa ini? Saya sana. Mohon maaf, agak keras sedikit. Ya. Ada apa di sana memanggil saya? Ini dari bangsa apa ya? Saya bangsa sana Kayangan. Oh, bangsa Kayangan. Oh, maaf, saya protek dulu ya. Silakan. Aduh, kamu protek. Oh.
Punya nama siapa ya kalau boleh tahu? Maaf, saya tidak bisa. Oh, tidak bisa ya. Hmm. Boleh tahu nggak tadi ke sininya perjalanannya gimana? Tidak tahu, saya cuma dipanggil Tidak salah tahu. satu Suran Patuka. Ya, ya. Ya gini, saya tadi kan mohon untuk dieditkan salah satu goib yang mengetahui tentang banyaknya gunung erupsi khususnya di Pulau Sulawesi. Apakah saya manggilnya gimana ya? Kisana atau Mbah atau gimana? Ya, panggil saja Apa? kakek. Oh kakek. Ya, Ya maaf kakek. Apakah kakek mengetahui tentang gunung erupsi di seputaran Pulau Sulawesi kakek? ya ketahui. Gimana kakek? Ya, sebenarnya itu gunung-gunung sudah marah. Gunung-gunung sudah marah. Ya, semua gunung di Pulau Nusantara ini semua akan meledak satu persatu. Akan menunjukkan tajinya, akan menunjukkan kekuatannya. Kekuatan yang gunung dulu mati, sekarang sudah akan mulai keburuh. Masuk gunung-gunung yang dulu sering dijamah manusia, sekarang tidak akan bisa dijamah lagi. Karena sifat watak manusia sekarang sungguh tidak mempunyai adab. Ataupun sekarang banyak namanya Kang Sodom. Di mana-mana ada Kang Sodom. Makanya laut, gunung, sungai pada marah ingin menenggelamkan semuanya. Itulah kalau yang kaum Sodom itu pasti ya. Pasti. Ya kalau imbasnya di sekitar kaum Sodom gimana? Ya sama saja kenal. Sama saja Yang bersalah, tidak bersalah sama saja kenal. Enggak gunung-gunung yang mati itu maksudnya dulu itu gunung itu pernah aktif. Iya, dulu. Sekarang mati. Ya, sekarang mati itu akan aktif kembali. Kembali. Kalau gunung yang nggak pernah aktif apakah akan aktif? Ya. Itu juga akan aktif. Oh, cuma terutama gunung-gunung yang dulu aktif, yang tidur lama, sekarang aktif lagi. Iya. Itu masih lama enggak? Ya, enggak lama. Enggak lama. Enggak akan lama lagi. Akan terlihat semuanya. Itu tanda-tandanya nanti dimulai dari mana itu? Dari ujung. Dari ujung mana itu? Dari ujung sana. Tempat saya berada. Oh. Ya. Hingga ke ujung pulau Sumatera. Loh, kakek itu berada di mana? Saya berkeliling bersama para Iya, Kak. Terus tadi kok misalkan yang apa itu yang biasa dijamah gunung yang biasa didatangi manusia kok terus tadi katanya nggak bisa dijamah lagi maksudnya gimana Kak? Ya manusia pada takut. Oh iya karena ada erupsi itu makanya manusia pada nggak mau ke situ lagi ya takut. Oh iya masuk akal. Sebetulnya kaum Sodom itu untuk khususnya di Indonesia itu paling banyak daerah mana, Kak? Daerah Sulawesi. Oh, daerah Sulawesi malah banyak ya? Banyak sekali di sana. Karena kebenaran di sana tidak akan diterima. Itu di kotanya apa di desanya? Ya di kota, di desa juga ada. Oh, sama aja. Itu kok bisa banyak kenapa? Kayak sana itu. Pergaulannya
karena di sana banyak Muslim. Ya, itu karena banyak hadis yang dipotong-potong di sana. Banyak hadis. Ya, Maksudnya hadis riwayat. ya, Banyak yang dipotong. ya. Dan banyak yang ingin cepat kaya. Makanya di sana pergaulan bebas banyak sekali. Nah, apakah misalkan kan banyak kaum Sodom di sana, itu apakah nggak diperingatkan dengan mungkin penyakit dulu atau? Sudah. Oh sudah. Tapi percuma. Tapi sembuh nggak itu penyakitnya? Sama aja. Sama aja. Sembuh tidak sembuh mereka tidak mau tahu. Oh tidak mau tahu. Kayak sebetulnya malah cerita kaum Sodom ya, melenceng sedikit nggak apa-apa ya. Silakan. Ya. Kayak kaum Sodom itu sebetulnya itu penyakit atau gimana itu? Sebenarnya penyakit manusia sendiri. Oh penyakit hati berarti. Iya. Itu dimulai sejak zaman dulu sudah ada. Zaman sekarang sudah diperingatkan. Iya, yang zaman gambar-gambarkan. Zaman Nabi Lut itu ya. Iya, ada contoh ya. Iya. Itu kan kira-kira kalau yang sudah sekarang erupsi kayak Gunung Ruang ya. Gunung Ruang, Wakatobi. Itu yang paling gede yang mana sih? Untuk erupsinya itu nanti enggak? Gunung Ibu yang paling besar. Oh, nanti malah Gunung Ibu yang paling besar. Paling besar Gunung Ibu. Berarti mulainya dari Gunung Ibu ya? Nanti. Iya, itu sudah Gunung Ruang sudah dimulai makanya. Oh, sudah mulai ya? Iya. Nanti merembet terus sampai ke barat, sampai ke ujung Sumatera sana ya. Semua di sini di Nusantara sudah terkumpul kaum Sodom. Apa makin hari makin nambah kayak? Iya. Nggak ada yang diajak gitu kayak? Nggak ada yang diajak? Diajak di mana? Diajak sama Allah? Ada. Ada. Sudah ada tapi tertutupi. Oh, cuma tertutupi dan mereka abaikan itu ya? Iya. Kayak itu kan di Merapi kan juga erupsi terus ini Kak. Ya. Berarti masih ada bunganya juga Kak? Iya semuanya. Di sini di kota dikatakan kota pelajar itu juga besar. Kota pelajar itu. Iya padahal kota pelajar ya. Tapi butuh banyak mempelajari tentang ilmu. Tapi tidak mempelajari tentang akhiratnya. Banyak orang pintar, orang pandai. Tapi sayang tidak mengenal Allah. Banyak orang kata Muslim, katanya Islam, tapi tidak mengenal tentang keimanan. Sama aja. Walaupun dia pandai tentang dibesarin dikit Kak suaranya Kak. Mohon maaf. Walaupun dia pandai dan hafal Al-Quran, tapi sikap dan perilakunya masih ingin mencela, mengatakan dia ingin terkenal, ingin mengetahui dirinya itu. Bahwa ini loh aku, itulah bisikan iblis. Padahal iblis sudah mengetahui semuanya. Lebih dari manusia. Nah, butuhnya manusia kalau melihatkan Sodom, iblis sudah nggak sudi melihat mereka. Ya kenapa Kak? Ya sama aja, iblis saja taat sama Allah. Sedangkan manusia masih menentang tentang Allah. Nah, enggak kayak kaum Sodom itu sepertinya yang mempengaruhi kayak gitu itu siapa bangsa apa itu Kak? Yang pertama kali itu adalah bangsa jin. Bangsa jin. Bukan iblis. Iblis suka seperti itu. Bangsa jin. Ya.
Bahkan bangsa binatang aja nggak pada suka kayak gitu ya kayak. Ya. Tetap sukanya lawan jenis ya binatang. Binatang kecuali babi dan anjing. Kalau babi anjing memang suka lawan jenis. Kan yang pada umumnya kan nggak suka ya. Apakah itu alasan satu-satunya sehingga gunung-gunung pada marah kayak? Ya tidak juga. Oh tidak juga. Karena kerusakan alam sekarang sudah mulai besar. Oh, termasuk karena ulah manusia merusak gunung juga, terus ada kaum Sodom, ya. Mungkin karena melanggar syariat gitu ya kayaknya. Ya. Ya karena mungkin apa ya perjudian juga ya kayak perjudian di mana-mana gitu ya. Ya. Tapi judi online makin banyak ya kak. Gimana kak? Ya, kebutuhan manusia sendiri. Sekarang itu judi nyata sih dilarang pada ditanggepin. Tapi sekarang akhirnya di rumah masing-masing sendiri aja bisa main judi sekarang. Ya itulah kesalahan para pemimpin zaman sekarang. Oh. Kalau pemimpin yang akan datang gimana kak? Ya pemimpinnya itu bagus. Sayang bawahannya yang kurang bagus. Bawahannya ya. Banyak pemimpin yang disalahkan. Padahal nggak tahu. Karena diblok sama seperti boneka. Semua itu seperti boneka. Apa itu kak? Semua itu seperti boneka. Oh boneka. Hanya diuntang sana sini mau saja. Entah sampai kapan. Jadi pemimpin selanjutnya itu malah yang merasakan gunung meletosnya ya? Ya nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Kalau nanti gunung-gunung pada erupsi semuanya, terutama di Indonesia, apakah di luar negeri juga pada erupsi? Iya. Oh sama ini. Sama saja. Itu gunung erupsi itu mulai yang pertama erupsi sampai terakhir erupsi itu butuh berapa lama? Tidak akan lama lagi. Saat ini saya tidak akan bisa menjawab itu. Hanya yang ilahi saja yang bisa. Oh gitu ya kan. Ya maksudnya kan mulai dari gunung ini meletus disambung mungkin butuh setahun atau berapa lama itu kayak. Tidak ada setahun. Nggak ada setahun udah otomatis meletus semua itu kayak. Pada murka semua ya. Itu kalau gunung meletus itu sebetulnya kalau dilihat dari sisi gaib itu apa? Ya karena semua berpikir kemarahan mereka melihat orang-orang seperti yang di bawah ini. Semua katakan seperti malaikat perkataannya, tapi isinya pada iblis. Lebih iblis ketimbang iblis. Masih mendingan iblis ya? Iya. Nah padahal orang-orang itu ngomong itu kan juga pasti bukan dasar dia ya. Sudah ketutup mata hatinya, sinarnya sudah pun hilang. Tidak ada, dikasih cahaya pun sedikit akan menghilang juga. Dia akan marah, murka, dan tidak akan terima sesuatu nasihat yang baik. Tapi kalau cuma nasihat guyonan itu bisa terima. Tapi nasihat yang baik, tajam, dia tidak akan terima walaupun itu satu titik cahaya. Dari efek gunung meletus itu apakah mempengaruhi kehidupan manusia? Iya, akan mempengaruhi. Terutama di apa kek? Ya, banyak mempengaruhi, banyak sekali. Ya mungkin keimanannya jadi nambah atau enggak gitu kek? Tidak. Enggak ya. Paling faktor ekonomi berarti yang paling akan menyalahkan sama satu lainnya. Oh, malah saling menyalahkan. Iya. Zaman sekarang tuh orang pandai untuk berbicara, melihat kesalahan orang itu lebih pandai. Tapi untuk melihat kesalahannya ke diri kita sendiri, itu lebih butuh.
malah lebih baik hewan yang mengetahui dirinya sendiri timbang manusia untuk zaman sekarang. Zaman sekarang kan zaman internet ya. Ya, Ya kan, tahu internet apa? enggak tahu Yang kuantum itu loh kayak. apa itu. Apa ya? Zaman canggih kalau waktu sebelum itu. Zaman dulu sudah lebih canggih dari sekarang. Ya, maksudnya apakah dengan adanya gunung itu nanti kecanggihan hilang atau gimana? Ya, bukan cuma gunung, bukan dari gunung, tapi dari perbuatan manusia karena kecelakaan mereka, karena kepintaran mereka, keadaan mereka menggunakan sumber daya alam akan melebihi batas dan akan mematikan semua sumber-sumber yang untuk apa itu listrik, sumber energi. Ya, sumber energi di dunia ini akan musnah semua, akan habis. Iya, kalau sumber energi musnah otomatis internet juga mati, HP nggak bisa dicas. Ya. Mobil juga mati karena penghasil bensin juga mati semuanya. Itu nanti akan tergantikan nggak, Kak? Atau mulai dari awal lagi nanti mengenal teknologi lagi atau gimana? Itu tidak saya tahu. Oh, nggak tahu ya. Tidak tahu kuasanya. Kayak boleh tahu kakek lagi bertugas atau gimana, Kak? Tidak, saya hanya berkeliling bersama kawan-kawan saja. Oh, berkeliling aja. Nggak ada tugas ya, Kak ya? Tidak ada. Biasanya kalau keliling itu ngapain, Kak? Melihat situasi di sekitar kita. Apa yang terjadi suatu hari nanti. Seringnya daerah mana, Kak? Saya. Iya. Satu Nusantara ini. Oh, satu Nusantara aja. Nggak pernah keluar Nusantara? Kalau dipanggil saja. Kalau Nusantara itu kan berarti lebih besar dari Indonesia, Kak? Iya, Kak? Ya. Atau Nusantaranya Indonesia sekarang ini? Ya aja lah. Oh, ya aja. Oh, ya sudah, Kak. Aku tahu sedikit bahasa sini juga. Oh, iya, Kak. Nggak, kalau kita manusia itu bahasa Nusantara itu dulu waktu zaman Majapahit yang kita tahu itu kan sampai ke Filipina, Malaysia, Singapura itu bahkan masih masuk wilayah Nusantara. Ada pesan-pesan nggak, Kak, buat kita? Monggo kalau ada pesan-pesan. Pesan-pesan saya, jadilah manusia yang beradab, budi pengerti luhur. Kalau tidak bisa, kau akan mencelakai sekitarmu sendiri dan dirimu sendiri. Ilmu, pikiran, itu bisa didapat lebih mudah ketimbang adab. Karena adab sekarang sudah hilang, moral sudah hilang. Manusia mementingkan keserakahan dunia akan mematikan dirinya sendiri sebenarnya. Jadi intinya diadab ya, Kak? Iya. Ya, karena adab itu lebih tinggi dari ilmu katanya sih. Kayaknya iya gitu. Orang tidak sekolah tapi punya adab lebih tinggi. Orang sekolah, kuliah, tapi tidak punya adab, nilainya 0. Iya benar, Kak. Kalau ilmunya tinggi-tinggi tapi nggak punya adab ya mungkin sekarang ini sudah terlihat gitu loh. Lebih orang memilih beradab atau berilmu. Semua kembali ke masing-masing. Saya juga itu peringatan buat kita, terutama diri saya pribadi. Ya, Kak, terima kasih. Waktunya sudah mengganggu. Dipersilakan kembali lagi, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, mediuman ini berjalan dengan baik. Efek sampingnya tadi itu, saya mohon maaf nggak bisa lihat nyamuk tadi. Nah, tapi biar mediatornya bersedekah. Sedekahnya. Jadi dari hasil dialog kita tadi, mudah-mudahan ada pesan yang masuk buat kita, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, syukur-syukur bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ya. Jadi karena kita berdialog dengan gaib, ya tetap ya jangan dipercaya 100%, karena kebenaran adalah mutlak milik Allah. Kalau tadi itu ada pesan yang paling penting kan gitu loh, yaitu adab kan gitu loh. Banyak pemimpin zaman sekarang, saya nggak bicara di Indonesia ya, terutama kayak di Israel itu kan itu pintarnya minta ampun kan gitu loh, tapi karena adabnya nggak ada ya tega aja gitu loh, tega aja pakai genosida segala macam itu. Ya mudah-mudahan kita diberikan sehat, diberikan keberkahan, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ya kita berdoa aja, mudah-mudahan kita makin kuat menghadapi ya ujian-ujian atau guncangan-guncangan yang akan datang, karena akhir zaman udah semakin mendekati kan gitu. Kita yang mendekati, bukan akhir zaman yang mendekati kan gitu. Sebenarnya tergantung dari kita. Kalau kita semakin baik ya insya Allah akhir zaman juga ya mendekati juga. Kita nggak tahu lah akhir zaman itu kapan kita ya mendekati juga. Jadi artinya itu kita nanti ngalami apa enggak kan gitu loh. Lah fase akhir zaman itu kan ada beberapa fase. Lah kita tuh ngalami yang fase keberapa kan gitu. Kita juga nggak tahu walau alam, karena itu tetap rahasia ya kan, siapapun nggak bisa memecahkan itu kan gitu. Udah di luar kuasa kita, la haula wala quwata illa billah. Kita tanpa daya dan upaya apalagi sampai ke sana kan gitu. Ya mungkin itu dulu ya, kita di sini tim Padepokan Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ucapan, tindakan yang kurang berkenan di hati seluruh semua. Itu aja Mas Nur. Nusantara mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.